Jadi kita sangat berterima kasih karena memang dengan jaringan dari Bluebird yang hampir di semua kota ini sangat membantu Pexel untuk bisa berekspansi ke kota-kota lain dengan cepat. Oke, jadi ini ibaratnya dinaikkan lagi, meningkat lagi nih bentuk kerjasamanya ya Pak ya. Tadinya sebagai supporter, sekarang kolaborasi berdua dengan Bluebird Group menghadirkan service terbarunya Pexel. Oke, kalau dari Pak Paul sendiri nih Pak, ini kan adalah pertama kalinya Bluebird dan Pexel melahirkan satu produk baru. Tapi benar nggak sih Pak, kalau ini sebenarnya gosipnya nih, dengar-dengar ini adalah awal. Karena nantinya rencananya akan ada banyak lagi service-service baru lanjutan dari Pexel Big ini. Betul ya Pak ya? Benar. Memang kami dari Bluebird telah memilih Paxel untuk menjadi partner strategi kita di bidang logistik. Nah, kita kerjasama dengan Paxel untuk mengembangkan logistik bisnis bahan. Contohnya kita membantuin dengan backhaul-nya untuk di Paxel, dan sekarang memang untuk produk pertamanya kita memperkenalkan dengan nama Paxel Big. Nah, untuk Paxel Big-nya itu apa? Nanti Pak Saldi yang menerangkan. Oke, siap kalau gitu. Oke, tapi ini bahwa ini adalah awal itu benar ya Pak Paul ya? Iya, ini awal banget. Tapi sebelumnya udah ada cikal bakalnya. Jadi kita dari tahun lalu udah mulai menjajaki kerjasamanya. Dan mulai Maret, April ini udah mulai jadi official dan mulai jadi kerjasama penandatangan MOU, kerjasama besar, dan akhirnya dilahirkan dengan produk terbaru ini. Oke, siap kalau gitu. Bicara soal produk terbaru, teman-teman media, produk terbarunya sudah pasti adalah Pexel Big yang akan segera dipaparkan detailnya seperti apa oleh Bapak Zaldi Ilham Masita. Silakan Pak Zaldi, kita langsung saja mulai sesi hari ini ya. Silakan, terima kasih. Terima kasih ya. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jelaskan dengan cepat dan jelas kira-kira Pexel Big itu apa. Jadi memang kita lihat dari beberapa survei yang kita lakukan di customer buat untuk Pexel, itu mereka membutuhkan shipping yang lebih berat dari 5 kilo. Kalau kita tahu memang Pexel selama sejak 2018 itu maksimum berat kita adalah 5 kilo untuk same day dalam kota dan juga antar kota. Ini yang membuat dari customer kita meminta ada tambahan fasilitas untuk bisa lebih berat dari 5 kilo. Ini yang sehingga untuk menjawab permintaan dari customer dari Pexel itu kita mencoba mencari jalan solusi bagaimana bisa memberi pelayanan same day juga, tapi untuk barang yang lebih berat. Ini memang penuh challenge yang nggak ringan gitu, karena biasanya kalau barangnya ringan, untuk mengantarnya same day kita udah cukup biasa gitu. Tapi begitu itu berat 5-20 kilo, ini butuh challenge yang sangat berat untuk bisa tetap memberikan service yang same day dalam kota dan antar kota, dan juga yang paling yang kita cari bagaimana untuk harganya tetap terjangkau gitu. Ini yang menjadi challenge. Jadi kita berdiskusi sangat dalam dengan tim dari Pak Paul dan dengan stafnya bagaimana memberikan solusi ini. Jadi akhirnya setelah berbulan-bulan, setelah banyak bulan purnama kita lalui, solusi ini akhirnya bisa kita keluarkan ininya Pak. Jadi Pexel Big ini untuk memberikan solusi yang paling tepat untuk UMKM kita. Bagaimana bisa mengirim barang yang berat untuk dengan harga yang terjangkau tapi bisa same day. Ini yang apakah dalam kota dan luar kota, dan ini kita bisa bekerja sama dengan sangat erat dengan memanfaatkan aset-aset yang dipunyai oleh Bluebird dan juga oleh Pexel. Next slide-nya udah terlihat belum ya slide-nya? Udah Pak. Udah ya. Oke. Jadi ini yang paling kita lihat, salah satu sewaktu kita diskusi tentang Pexel Big ini kebetulan ada COVID-19. Jadi ini juga yang membuat desain kita agak berubah, tapi malah kita melihat bahwa ada keuntungan di mana kalau biasanya untuk yang berat itu harus diantar ke agen atau sales counter, tapi
dengan kerjasama dengan pihak Bluebird Group ini kita bisa menjemput dan mengantar, jadi door to door. Jadi ini sangat convenience untuk para user, untuk reseller atau untuk UMKM, bahkan untuk juga untuk corporate itu tidak perlu repot karena barang besarnya itu nggak perlu diantar ke agen atau sales counter, tapi akan dijemput dan akan diantar lagi ke tempat yang sudah di set gitu Pak. Jadi ini yang sangat nyaman karena kita bisa melakukan social distancing, nggak perlu keluar rumah, bisa tetap di rumah aja. Dan ini yang kita lihat salah satu keunggulan utama dari Pexelbit ini, di mana kita melakukan pengiriman 5-20 kilo dengan door to door, jadi dijemput dan diantar. Next, nah ini yang mungkin beberapa, jadi beratnya itu kita batasi satu paketnya itu atau satu RWB-nya sampai 20 kilo, tapi lebih dari 20 kilo juga boleh, tapi harus dipecah dalam beberapa RWB atau beberapa kotak gitu. Dan harga ekonomisnya sangat murah, yaitu untuk 10 kg pertama itu sekitar Rp30.000 dengan tambahan per kilonya akan bisa juga sekitar 2.000 ininya. Jadi sangat ekonomis untuk paket berat ini. Dan juga udah otomatis dengan asuransi sampai Rp1 juta, dan itu juga dengan memakai sistem Pexel, jadi kita bisa men-track dari awal sampai akhir. Dan kita tahu bahwa dari partner kita Bluebird Group sangat menjaga protokol kesehatan oleh supir-supir Bluebird yang sudah kita tahu sangat andal dan memberikan servis yang excellent. Jadi ini yang kita bisa lihat bahwa pengalaman naik taksi yang biasanya sangat enak dengan Bluebird ini bisa dialami yang sama oleh barang-barang kita gitu Pak. Jadi cara care-nya terhadap barang ini akan terjaga dengan baik. Lalu next, jangkauannya untuk tahap awal kita akan fokus di Jabodetabek, jadi Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga dalam kota Bandung untuk same day dalam kota di Jabodetabek dan Bandung. Dan untuk luar kotanya kita akan mulai dulu di Jabodetabek ke Bandung dan Bandung Jabodetabek. Jadi ini untuk tahap awal gitu, masih di Jabodetabek dan di Bandung, tapi kita harapkan fase berikutnya ini akan lebih luas jangkauannya ke kota-kota lain. Next, ini yang kita harapkan bisa cepat untuk konsumen retail. Jadi akan kita aktifkan dalam waktu dekat ini di user apps-nya Pexel, sehingga bisa lebih luas jangkauannya. Sekarang ini fokus untuk corporate customer, tapi nggak lama kemudian kita akan buka di user aplikasi kita. Dan juga cara pembayaran juga yang kita siapkan dengan banyak model, bisa pakai e-money atau Pexel Credit. Next, ini yang mungkin beberapa yang sudah kita lakukan bersama dengan tim Bluebird sejak 1 bulan terakhir, yaitu dari pickup sampai last mile. Ini kita lihat bahwa sangat convenience untuk konsumen, karena mereka nggak perlu keluar rumah, mereka hanya duduk manis di rumah aja, barangnya dijemput dan diantar, dan bisa men-trackingnya lewat sistem. Next, ini yang kita harapkan, solusi baru ini yang memang kita lihat belum ada yang solusi yang sama di pasar ini. Kita harapkan bisa membantu banyak UMKM kita, terutama selama COVID ini, untuk bisa mengirimkan barang yang lebih berat dan juga lebih murah gitu. Kita tahu bahwa selama COVID-19 ini banyak barang-barang yang sangat lebih berat dari 5 kilo karena banyak berkaitan dengan bahan makanan, kesehatan, dan lain-lain. Dan ini yang kita lihat akan sangat membantu konsumen-konsumen kita. Demikian dari saya untuk penjelasan. Ini beberapa customer yang sudah memakai Pexelbit, dan sejauh ini responnya sangat bagus, sehingga ini membuat kita sangat yakin untuk merilis bersama produk ini bersama Bluebird, sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak lagi orang untuk bisa memudahkan mereka berusaha.
Demikian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Zaldi. Kita ada satu slide lagi nih teman-teman media sebelum masuk ke Pak Paul ya. Boleh di-play dulu ini videonya. Ini salah satu testimoni juga nih dari customer Paxel yang sudah menikmati layanan Paxel Big bekerja sama dengan Bluebird Group. Silakan. Akhirnya ada juga layanan Paxel Big ini yang pasti memudahkan saya dalam proses pengiriman dagangan saya ya. Masukan saya untuk Paxel Big ini adalah paling tidak ada muncul layanan tersebut di aplikasi yang memudahkan saya dalam tracking layanan tersebut. Terima kasih, sukses Paxel. Selamat siang Paxel, tanggapan saya mengenai program Paxel yang terbaru yaitu Paxel Big. Tentunya sangat senang dan antusias. Kenapa? Karena Paxel Big ini muat sampai 20 kilo, yang tadinya cuma 5 kilo. Jadi sangat memudahkan para seller untuk bisa mengirim barang dalam jumlah banyak. Dan setelah dipakai, setelah saya mencoba, ternyata bagus banget. Karena apa? Karena paket yang dikirim sampai ke tujuan lebih cepat. Terus kita nggak khawatir juga kena polusi, kepanasan, karena dijemput pakai taksi. Terus kita nggak khawatir barang pecah karena dioper-oper. Harapannya kedepannya jangkauannya lebih luas, nggak cuma Jabodetabek, Bandung, jadi untuk luar Jawa juga. Terus harganya pastinya ekonomis. Thank you. Siap, terima kasih banyak. Itu dia tadi teman-teman presentasi yang sudah disampaikan mengenai Paxel Big dari Pak Zaldi Ilhamasita selaku co-founder dari Paxel. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Pak Paul ada yang mau ditambahkan mungkin Pak dari presentasi yang tadi sudah dipaparkan? Ya, menambahkan sedikit aja. Kita tuh sangat antusias dengan kerjasama ini ya, karena kami yakin banget produk ini akan diterima dengan masyarakat dengan baik. Nah, terutama kenapa? Karena bagi kami ini Paxel Big ini adalah smart solution di zaman sekarang ini. Karena kita ada sedikit market gap nih untuk 5-20 kilo, di mana pengirimannya bisa langsung. Nah, yang Bluebird bantu dalam hal ini adalah kontribusi dalam masalah pengantarannya dan juga masalah higieniknya. Karena Bluebird ini satu-satunya armada transportasi yang memegang penuh proses higienik di dalam proses transportasinya. Karena asetnya milik kita, jadi kita bisa satu-satunya yang menggunakan standar higienik terhadap seluruh armada kita. Nah, ini yang kompetitor kita nggak bisa. Jadi dengan ini, kita bisa meyakinkan Paxel Big ini diantar dengan hygienic factor yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita yakin service higienik ini, dengan safety ini akan membantu customer-customer kita dan juga pengemudi dan karyawan kita. Itu aja dari saya, Bu Inayu. Oke, jadi terima kasih Pak Paul. Jadi terkait pandemi ini khususnya ya, jadi kalau mengenai sterilnya proses flow pengiriman Paxel Big ini, rekan-rekan media dan publik juga tidak perlu khawatir karena sudah terjamin standarnya dan kualitasnya, seperti itu ya. Begitu pula dari Paxel yang selalu menjaga SOP protokol kesehatan baik di Paxel Home selaku sorting center ataupun dari hero-nya itu sendiri atau kurir yang pick up dan antar barangnya. Terima kasih Pak Paul. Baik, rekan-rekan media saya mau ingetin lagi nih untuk pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat Q&A. Di sini saya sudah lihat ada satu pertanyaan dari Mas Dani Ramdhani dari berempat.com mau tanya berapa, ini kayaknya ke Paxel dan ke Bluebird nih ya, mau tanya berapa peningkatan permintaan pengiriman barang sejak pandemi. Antisipasi terhadap peningkatannya seperti apa dan kemudian harapannya apa nih dengan kerjasama ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Zaldi dulu mengenai peningkatan pengiriman barang sejak pandemi dan antisipasinya. Kalau kita lihat memang sejak pandemi kira-kira mulai PSBB pertama dilakukan kira-kira bulan Maret April ya. Itu kita lihat memang peningkatan yang sangat tajam sampai Lebaran bulan Mei. Jadi kita lihat untuk Paxel sendiri itu peningkatannya sekitar hampir 40% sampai 50% setiap bulannya. Lalu setelah Lebaran itu agak melandai, jadi agak turun sedikit dan di situ kira-kira rata-rata tiap bulannya sampai sekarang itu growth-nya sekitar 10-15% tiap bulan. Tapi yang kita lihat memang selama pandemi ini yang sangat menarik adalah
kebutuhan bahan pokok makanan itu makin besar gitu ya, makin tinggi. Jadi itu yang menjadi fokus dari dari Pexel, bagaimana bisa melayani untuk biaya ongkir yang ekonomis untuk bahan-bahan pokok ini. Karena kita lihat selama pandemi, karena memang daya beli masyarakat menurun, itu lebih banyak spendingnya itu ke bahan-bahan pokok, bahan makanan dan kesehatan. Ini yang kita coba bantu. Kalau kemarin sebelum ada Pexel Big ini kita kesulitan untuk membantu dari konsumen yang akan mengirim yang beratnya 5 kilo. Dengan Pexel Big ini kita sekarang bisa memberikan solusi untuk teman-teman di UMKM dan di corporate untuk mengirim bahan pokok, bahan kesehatan yang memang rata-rata beratnya di atas 5 kilo. Jadi kita lihat memang sejak pandemi ini pengiriman barang makanan pokok ini sangat besar, tapi yaitu biasanya bahan makanan pokok ini beratnya lumayan di atas 5 kilo rata-rata. Demikian ini. Oke. Harapannya sendiri Pak dengan kerjasama dengan Bluebird ini? Saya rasa kita kerjasama dengan Bluebird, kita lihat bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi yang seperti Pak Paul bilang, ini adalah smart solusi di mana sesuai dengan protokol kesehatan, dan kita sangat yakin dengan tim dari Bluebird bisa dengan disiplin untuk mengikuti protokol ini, dan juga ini adalah solusi bagaimana mengirim paket-paket yang berat dengan cepat dan juga dengan harga terjangkau. Jadi kalau biasanya kemarin kita kesulitan kalau beratnya di atas 8 kilo, 7 kilo itu ongkosnya sangat mahal, dan kalau dikirim lebih dari 1 hari, 2 hari itu bisa busuk atau rusak. Dengan ini kita bisa mengirim same day, bahkan antar kota dan luar kota juga dengan maksimum 1 hari, itu dengan biaya ekonomis dan sangat terjaga. Terjaga secara protokol kesehatan juga ya Pak tentunya ya, karena secara flow-nya sangat terjaga. Baik, terima kasih. Untuk Pak Paul sendiri gimana nih Pak kalau dari sisi Bluebird, peningkatan permintaan, antisipasi terhadap peningkatan barang ini terkait Pexel Big? Ada armada khususkah mungkin yang disiapkan? Ya begini, memang kan Bluebird dari awal fokusnya ke passenger kan. Nah, sejak pandemi ini, terutama dengan kerjasama dengan Pexel, kita memulai logistik bisnis di Bluebird salah satunya. Nah, itu bisnisnya meningkatnya sangat cepat sekali. Kita bisa ngelihat juga kan tracknya di mana kita mulai melihat banyaknya tentang penambahan logistik unit di Bluebird dan juga kerjasama yang Bluebird telah lakukan. Nah, dengan Pexel Big ini adalah pangsa market baru lagi yang kita akan garap bersama. Dan dari permintaan yang ada, ini mereka sangat besar. Dan kita targetnya juga cukup besar untuk mengenai ini. Kami yakin banget dari market yang sudah dilakukan dan juga dari banyak input daripada customer yang ada, ini akan sangat sukses buat kami berdua dan juga untuk customer kita yang UMKM. Karena kita pengen membantu UMKM ini menjangkau market-market yang tadinya susah. Mana lagi ada bisa mengangkut di atas 5 kilo dengan hygiene faktor seperti ini dan harga yang baik. Ini kita bantu UMKM di Indonesia dengan ini. Oke, jadi kalau antisipasi terhadap peningkatan permintaan itu semua sudah terhandle ya Pak ya, armada sudah disiapkan ya kan? Ya, itu semua siap. Semua sudah siap, oke. Oke, dan harapannya adalah dengan adanya Pexel Big ini semakin banyak lagi UMKM yang bisa terbantu, dengan kata lain mendorong lagi perekonomian para UMKM ini ya kan, dengan adanya Smart Solution Service dari Pexel Big ini. Seperti itu Pak Paul ya? Iya. Siap, oke, terima kasih Mas Dhani, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Nanti kalau misalkan memang belum jelas silahkan raise hand lagi. Berikutnya ada pertanyaan dari bisnis.com, dari Aska. Secara prospek bisnis pengiriman di atas 5 kilo sampai 20 kg ini seperti apa ya? Pak Zaldi mungkin nih, bisa di ini. Ya, terima kasih banyak kepada Aska atas pertanyaannya. Yang kita lihat sebelum pandemi atau 2019 itu rata-rata pergerakan barang terutama di e-commerce itu beratnya itu di bawah 2 kilo gitu. Itu yang sebagian besar, hampir dibilang sekitar 85% itu di bawah 2 kilo. Tapi yang memang menarik yang kita lihat begitu COVID-19 ini mulai Maret April itu
berat rata-rata barang itu naik dengan cukup drastis gitu. Jadi kalau kita lihat pangsa pasar untuk berat sampai 5 sampai 20 kilo ini makin lama makin besar gitu. Dan kalau sebelumnya ini dihandle oleh segmen pasar logistik yang B2B, sekarang malah udah masuk ke segmen pasar ke B2C. Jadi kalau dilihat besarnya berapa, kita sangat yakin secara besar itu bisa sekitar sampai sekitar 100.000 sampai 200.000 paket per harinya gitu. Dan ini sekarang ini juga secara potensi masih sangat besar karena memang belum ada servis yang khusus melayani paket yang antara 5 dan 5 sampai 20 kilo. Dan kalaupun ada itu cukup ribet tuh, harus diantar, nggak dijemput gitu. Okay. Jadi ini yang kita harapkan dengan solusi Pexelbik ini itu sebenarnya bisa memperluas pangsa pasar 5 sampai 20 kilo ini. Oke, jadi bisa dibilang ini kayak semacam solusi dari existing player yang ada sekarang ini ya Pak ya? Maksudnya dengan kemudahan yang diberikan oleh Pexelbik karena dijemput juga ya kan? Terutama kaitannya di masa pandemi ini, jadi ini udah pilihan yang terbaik lah bisa dikatakan seperti itu karena si usernya juga nggak perlu repot-repot keluar rumah ya kan, artinya secara protokol kesehatan bisa tetap dijaga, stay at home, ngurusin jualan-jualannya atau bisnisnya dia, kemudian juga secara cost juga tentunya jauh lebih efisien karena tidak perlu keluar ongkos untuk nganter-nganter ke hub-nya atau ke sorting center-nya seperti itu Pak Zaldi ya. Betul sekali. Ya. Baik, oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Paul nih, dari Ismail dari travellaunch.co. Apakah untuk program ini Bluebird mengadakan armada tersendiri atau pakai armada yang udah ada? Bagaimana prediksi persaingan dengan kompetitor seperti JD.id dan sebagainya? Gimana Pak Paul? Pertanyaan pertama ya, kita menggunakan armada yang udah ada dan ini adalah kelebihan kita. Jadi secara cost, asetnya kita udah ada. Jadi kita menggunakan, kenapa kita bisa membantu dengan cost yang ada seperti ini? Karena kita menggunakan aset yang ada. Okay. Nah, nomor 2, kita ngelihatnya itu bukan sebagai persaingannya, karena marketnya itu sangat besar. Dan justru kalau dilihat-lihat ya, biaya logistik daripada barang yang nyampe ke consumer itu secara rata-rata itu di atas 20%. Ya, ini adalah biaya yang sangat mahal sekali. Kenapa? Karena logistik kita itu se-Indonesia itu masih sangat fragmented, masih banyak masalah, dan ini kenapa Bluebird kerjasama dengan Paxel untuk membantu bisa memperbaiki masalah yang ada di market ini, dan market sangat besar. Nah, jadi JDID itu kita nggak pernah anggap sebagai saingan. Contohnya aja kita juga melakukan pengiriman untuk JDID. Kita ngelihatnya sebagai dalam market ini kita semuanya itu ngelihatnya sebagai partner dan juga kompetisi. Partner dan kompetisi secara sehat aja ya Pak ya? Iya. Dan kenapa cost-nya bisa murah? Salah satunya karena menggunakan armada yang sudah ada. Seperti itu, baik, terima kasih. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Tribunnews, dari Mbak Lita nih. Ini kurang lebih sama pertanyaannya, untuk pengangkutannya sendiri Bluebird memakai taksi biasa atau pakai armada sendiri? Armadanya apa yang digunakan? Mungkin bisa dijelaskan persisnya kalau taksi ini taksi yang mana gitu Pak? Karena kan ada yang sedan, ada yang minivan gitu ya. Kita semua pakainya MPV. MPV. Nah, ya, kenapa pakai MPV ini? MPV ini karena muat sampah 750 liter. Ini adalah tempat yang sangat luas dan sangat besar untuk pengangkutan apa aja dan sangat cocok untuk Pexelbik. Siap. Jadi menggunakan armada Bluebird yang jenis MPV. Baik, terima kasih. Tadi saya sempat lihat ada yang raise hand juga dari rekan media atas nama Mas Kelvin Rudy. Mas Kelvin Rudy, silakan kalau mau mau menyampaikan pertanyaannya. Silakan di-unmute Mas Kelvin. Halo. Belum ada jawaban ya. Saya ingin mengajak teman-teman lagi nih untuk yang masih ingin bertanya terkait Pexelbik, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat tab Q&A. Sambil menunggu pertanyaan lainnya, saya mau gantian, saya sekarang yang nanya nih. Tadi kan dari awal acara juga sudah di-mention ya Pak Zaldi dan Pak Paul ya, bahwa ini adalah awal dari produk-produk berikutnya atau service-service berikutnya yang akan diluncurkan oleh kolaborasi Bluebird Group dan juga Pexel. Teaser dong Pak, memang mau nge-launching apa lagi sih
dalam waktu dekat untuk siapa lagi gitu? Apakah masih menargetkan UMKM atau bukan UMKM mungkin untuk teaser-teaser selanjutnya? Ya, memang banyak lagi program-program yang kita lihat, dan kita lihat memang ini yang menjadi banyak program-program yang kita nggak kepikiran sebelumnya, tapi begitu kita bisa bekerja sama dengan Bluebird, program-program itu muncul gitu. Jadi ini yang mungkin buat teman-teman media, ini sebenarnya kita lihat bahwa kerjasama itu bisa dilakukan oleh banyak-banyak perusahaan gitu kan. Kita tahu bahwa Bluebird ini sudah sangat andal gitu sebagai perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dengan umurnya yang sangat panjang, itu bisa bekerjasama dengan perusahaan baru, dengan startup gitu. Jadi ini yang kita lihat, dan salah satu yang kita lihat yang sangat membantu kerjasama ini bahwa teknologi yang dipakai Bluebird itu sudah sangat maju gitu. Jadi kita tahu memang sejak 3-4 tahun lalu dari Bluebird sudah melakukan investasi yang sangat besar di bidang IT, dan kita lihat sekarang dengan kerjasama ini tanpa IT itu kayaknya akan susah gitu. Tapi dengan kita lihat dengan kemampuan dari Bluebird yang sangat mumpuni di IT, ini banyak program-program yang bisa kita kerjakan. Jadi program-program itu ada beberapa yang akan kita keluarkan setelah Pexelbik ini, yang banyak membantu UMKM atau dari konsumen untuk bisa mengirim dengan harga terjangkau tapi aman gitu. Jadi aman, jadi nggak perlu repot-repot keluar rumah, dan jadi tetap di rumah. Jadi akan ada beberapa lagi nih yang kita akan keluarkan, dan ini kalau menurut saya akan sangat inovatif gitu, dan malah bisa membuat menjadi tren baru logistik di Indonesia. Oke, siap. Dan ini tidak hanya terbatas pada market UMKM aja ya Pak Zaldi ya? Ya. Oke, nantikan aja jadi teman-teman media nih untuk surprise berikutnya dari Bluebird Group dan juga Paxel. Pak Paul, mungkin ada yang mau ditambahin nih tentang teasernya nih? Teaser layanan berikutnya. Ya, memang kita akan melakukan banyak perubahan dan integrasi ya, dan terutama juga dengan Paxel dengan Paxel. Seperti juga tadi Pak Saldi sudah beritakan, memang dalam 3 tahun terakhir ini Bluebird melakukan transformasi besar-besaran. Kita ngerombak benar-benar dari sistem kita, dari teknologi kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang naik taksi udah ngeliat kan, itu udah full digitalized kan, nggak ada lagi radio yang cuma pakai suara kan. Sekarang udah pakai full touchpad, kemudian udah ada kris, pembayaran non tunainya udah tambah banyak dengan dilaunchingnya Isaku kemarin kan. Nah, ini memang adalah perubahan yang kita lakukan di dalam Bluebird, dan salah satu perubahan paling utama adalah bisnis unit logistik, di mana kita kerjasama besar dengan Paxel. Nah, dari teman-teman media dan juga untuk Bu Inayu, nantikan aja kerjasama berikutnya yang bentar lagi juga akan keluar kok. Oke, tapi tentunya dengan benang merahnya sama ya, menjadikan teknologi sebagai benang merahnya, dan itu inovasi yang dilahirkan berangkat dari si teknologi itu sendiri. Seperti itu Pak Paul ya? Iya Bu Inayu. Siap, oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Rakyat Merdeka, dari Mas Muzakir. Apakah Pexelbik barangnya diantar atau dijemput? Apakah semua jenis barang bisa dikirim oleh Pexelbik, atau adakah yang nggak bisa ya? Kemudian target Pexelbik di 2021 sendiri seperti apa? Bisa dimulai dari Pak Zaldi dulu mungkin? Ya, saya rasa untuk lebih jelasnya memang untuk Pexelbik ini barangnya akan dijemput, jadi nggak usah keluar rumah. Jadi walaupun beratnya 20 kilo atau bahkan ada 5 dus masing-masing 20 kilo, jadi 100 kilo itu nggak perlu repot-repot atau bayar mobil dan lain-lain untuk dijemput. Jadi langsung dijemput dan juga diantar sesuai dengan alamat gitu. Jadi memang sangat convenience gitu, dan sesuai dengan sekarang lagi COVID-19, jadi ini memang sangat sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu jadi tidak usah khawatir. Jadi targetnya 2021 saya rasa dengan Pexelbik ini akan berubah banyak landscape logistik di Indonesia. Jadi memang segmen pasar yang belum pernah terbuka sebelumnya akan sangat terbuka. Jadi kita sangat menaruh harapan besar di 2021 ini. Pexelbik ini akan menjadi bukan lumayan lagi, sangat besar, karena memang solusi ini belum pernah ada untuk melakukan antar jemput pengiriman
paket besar bahkan bisa same day gitu. Jadi akan membuka banyak hidden ekonomi yang sebelumnya pernah ada dan juga memberikan peluang inovasi untuk para UMKM kita. Jadi sekarang UMKM kita kalau misalnya kemarin misalnya toko bunga atau yang dari bakery dan lain-lain itu agak kesulitan karena size-nya besar dan lain-lain, ini sekarang mempunyai solusi yang belum pernah ada. Jadi kalau dibilang target belum tahu pasti karena kita berharap sebenarnya bisa kita dengan cepat roll out ke kota-kota lain. Itu yang jadi target utama kita. Oke, jangkauan baru, kota jangkauan baru, dan juga tentunya membuka hidden potential ekonomi lain yang hari ini mungkin belum bermunculan, tapi begitu tahu ada layanan ekonomis ya kan, yang same day pula dan dihandle oleh brand yang sangat terpercaya, mudah-mudahan bisa lagi mendorong lagi nih lebih banyak lagi UMKM biar bisa lebih banyak lagi berkarya. Seperti itu Pak Zaldi ya. Oke, kalau Pak Paul sendiri dari pihak Bluebird sendiri nih Pak, targetnya apa terkait Pexelbik untuk 2021? Di 2021 kita pengen banget ngelihat, target utamanya adalah kita bisa nggak ngelihat perkembangan UMKM ini bisa terbantu dengan support lewat Pexelbik. Kita pengen lihat juga perkembangan ekonomi, karena ekonomi Indonesia kan sekarang lagi jatuh kan. Kita butuh banget growth ekonomi sekarang nih. Nah, kita pengen lihat apakah Bluebird dan Paxel bisa berkontribusi untuk membantu pengembangan ekonomi daripada Indonesia yang sejatuh ini lewat logistik kita, salah satunya lewat Pexelbik. Nah, ini adalah salah satu momentum yang kita pengen push melalui Pexelbik itu untuk membantu UMKM menaikkan kembali ekonomi yang sedang jatuh ini. Oke, bangkit lagi ekonominya di 2021 dengan adanya solusi logistik yang cuan dan aman tentunya, seperti itu Pak Paul ya. Baik, terima kasih. Untuk Pak Zaldi ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Dani yang tadi sempat tanya. Adakah pelayanan pengiriman produk yang fragile dan bagaimana jaminannya? Ini bisa dikaitkan juga dengan Pexelbik nih Pak Zaldi. Ada nggak sih jaminannya seperti misalkan free insurance-nya ya kan? Misalnya kirim piagam dengan bingkai dan trofi. Kalau misalkan nanti ternyata on the way-nya rusak, itu gimana jaminannya, seperti itu Pak Zaldi? Ya, oke. Terima kasih. Dan satu pertanyaan, ini Pexelbik ini bisa mengirim barang apa aja asal sesuai dengan hukum Indonesia, jadi bukan barang-barang terlarang, juga bukan makhluk hidup, jadi jangan kirim binatang gitu kan Pak ini. Jadi kalau aman-aman aja pasti bisa dihandle. Lalu untuk jaminannya itu otomatis mendapat asuransi 1 juta. Jadi itu setiap pengiriman dengan Pexelbik, kalau barangnya high value lebih tinggi itu bisa menambah biaya asuransinya sesuai dengan nilai barang gitu. Oke, jadi 1 juta tuh minimal yang standar, tapi bisa lagi disesuaikan gitu ya, sesuai dengan nominalnya. Kemudian si insurance ini diberikan kalau rusak atau kalau hilang atau kalau apa Pak? Ya, kalau rusak Pak atau hilang itu akan asuransinya akan berlaku gitu. Oke, siap. Oke, semoga menjawab ya Mas Dani jawaban dari Pak Zaldi tadi. Saya masih mengundang lagi nih teman-teman, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Q&A session ya. Sambil menunggu teman-teman lain untuk ngetik pertanyaannya di chat tab, saya mau gantian lagi, saya yang nanya. Berarti Pak Zaldi dan Pak Paul, kalau kita bicara target market terkait Pexelbik ini, berarti memang targetnya untuk saat ini setidaknya itu memang UMKM ya. UMKM, tapi mungkin yang spesifiknya yang misalkan penjual bahan baku, kemudian atau misalkan pengusaha warung, seperti itu, benar Pak? Ya betul. Ini kalau kita lihat salah satu model distribusi yang mulai lumayan marak selama COVID-19 ini, sejak pandemi ini, itu adalah bisnis reseller. Jadi kita lihat banyak reseller di kota-kota lain. Ya. Jadi kalau kemarin mereka agak kesulitan mengirim barangnya ke reseller, ini dengan Pexelbik ini sangat membantu gitu. Dan juga untuk seperti Nayu katakan, untuk bahan baku dan untuk barang-barang yang cukup besar ini bisa dibantu oleh Pexelbik. Dan yang tidak perlu kita khawatirkan, karena selama ini asumsi kalau kita kirim barang berat itu lama, bisa nyampainya 2-3 hari gitu. Tapi dengan Pexelbik ini bahkan untuk dalam kota itu bisa same day dan luar kota itu next day gitu. Jadi sangat cepat gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan Pak Paul mengenai target marketnya? Tidak, ini sebenarnya sama banget kok. Memang kita merancangnya untuk target market yang seperti itu.
Oke ya, kembali lagi ke jawaban Pak Paul tadi ya, karena targetnya tahun depan ekonomi bisa bangkit dan itu dimulai dari kalangan UMKM dulu tentunya ya kan, dan sepertinya yang tadi Pak Zaldi sudah sampaikan juga, siapa tahu dan mudah-mudahan nih rekan-rekan media justru karena adanya Paxelbik ini membuka peluang baru dari yang tadinya nggak kepikiran mungkin mau bisnis apa gitu ya, terus gara-gara tahu ada solusi yang sangat cerdas seperti Paxelbik ini, jadi terbuka lagi peluang untuk memulai bisnis atau usaha barunya. Baik, Pak Zaldi, boleh dong dibocorin nih untuk fase 2-nya kapan sih? Tadi kan di presentasi udah di-mention nih bahwa sekarang ini untuk fase 1 dibuka untuk kalangan tertentu, corporate client gitu kan. Tapi tentunya masyarakat pasti udah nggak sabar nih menanti untuk fase 2-nya. Itu kira-kira keluarnya kapan dan apakah akan terintegrasi Pak dengan aplikasi? Ya, kita rencanakan fase 2-nya itu terintegrasi dengan aplikasi, jadi sangat memberikan user experience yang jauh lebih baik. Tapi kalau sekarang pun udah bisa dengan melalui form yang mungkin kita bisa share nanti. Tapi di fase 2-nya yang kita harapkan akhir bulan ini itu sudah bisa di launching dengan link dengan user aplikasi dari Paxel dan juga tambahan kota yang kita bekerja sama dengan tim dari Google untuk menambah kota-kota yang memang sekarang di luar di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan ada tambahan kota-kota lain. Kita harap segera bisa masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan sampai ke Denpasar di Bali. Oke, targetnya sampai Denpasar ya. Pak Paul gimana nih Pak, untuk fase 2 ini nih, targetnya sampai ke Denpasar segala sudah siap ya? Bahkan kita udah kerjasama dengan Paxel di Denpasar. Oh oke, untuk hal lain ya Pak ya? Iya. Oke, jadi masalah integrasi no problem, tinggal ditunggu aja untuk rekan-rekan media. Silahkan ditunggu estimasi kira-kira akhir bulan ini, akhir bulan Desember untuk fase 2 dari Paxelbik ini sudah bisa dinikmati oleh konsumen lainnya sehingga servis maksimal 20 kg ini bisa segera Anda nikmati semuanya. Baik, saya ingin mengundang lagi rekan-rekan, masih ada yang mau bertanya mungkin atau sudah jelas semua? Nanti teman-teman akan kami kirimkan, boleh dibantu ya dengan Maggie untuk di-blast link berisi image pendukung dari kolaborasi Paxel dan juga Bluebird Group di Paxelbik ini berikut dengan press release-nya. Nanti juga kita akan japri satu-satu ya untuk rekan-rekan media untuk press release-nya. Apabila ada hal lain yang masih ditanyakan, yang masih ingin ditanyakan, silakan untuk menghubungi saya yang ada di rilis kontaknya, ataupun dari pihak Bluebird Group atas nama Mas Steven ya, bisa dikontak di situ. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari rekan-rekan media. Pak Paul dan Pak Zaldi, boleh ada closing statement-nya nih Pak. Jadi gimana untuk rekan-rekan media, baiknya seperti apa nih dengan adanya Paxelbik ini? Pak Zaldi dulu mungkin? Ya, terima kasih banyak para rekan-rekan media yang sudah sempatkan hadir untuk ikut press release dari Paxel dan Bluebird Group. Kita sangat senang sekali karena memang kita perlu bantuan dari rekan-rekan media untuk bisa men-share informasi baru ini ke masyarakat. Seperti yang dikatakan Pak Paul, kita harapkan Paxelbik ini bisa membantu masyarakat untuk lebih cepat pulih ekonominya. Kita tahu sekarang ekonomi sedang susah, tapi mudah-mudahan dengan solusi dari logistik ini yang terjangkau dan cepat, itu bisa memberikan solusi baru untuk masyarakat sehingga ekonomi udah mulai bergerak lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Amin. Oke. Dari Pak Paul mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak? Memang Bluebird dan Paxel ini akan bekerjasama lebih erat lagi. Jadi memang Paxelbik ini adalah salah satu produk yang kita launching bersama. Nah, berikutnya akan ada produk-produk berikutnya akan kita launching berbarengan dan kita memang terutama adalah untuk memperbaiki fragmentik logistik keadaan yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, kita akan membantu dengan sistem teknologi dan juga menggunakan aset yang ada supaya bisa memberikan servis logistik dengan harga yang sangat kompetitif, tetapi juga tidak melupakan sisi higienik dan safety-nya, di mana barang yang diantarkan itu akan mengikuti prosedur kesehatan dan kebersihan yang terbaik yang ada untuk transportasi darat di Indonesia. Nah, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua dari media. Juga terima kasih untuk membantu ngeblas daripada kerjasama ini
ke khalayak lebih umum supaya mereka tahu tentang kerjasama ini dan bisa menggunakan service ini. Oke, terima kasih Pak Paul. Sekali lagi teman-teman media terima kasih banyak ya atas kehadirannya hari ini. Link berisi press release dan juga image pendukung sudah di-blast di kolom chat tab, silahkan langsung diklik. Apabila nanti masih ada yang kurang, ingin ditanyakan silahkan mengontak saya sebagai perwakilan Paxel ataupun mengontak Stephen perwakilan dari Bluebird Group ya. Nanti akan kami bantu untuk kelengkapan data yang dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak Pak Zaldi dan juga Pak Paul atas pemaparannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan ditargetkan untuk tahun depan dan untuk si Paxelbik ini sendiri bisa tercapai. Amin ya. Semoga semakin banyak lagi UMKM yang bisa terbantu oleh adanya Paxelbik ini ya kan. Dan juga sukses selalu untuk Bluebird dan juga Paxel. Semoga makin banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa dilahirkan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Baik, oke. Rekan-rekan media, demikian pemaparan dari saya. Akhir kata saya Inai Dunanda mengucapkan terima kasih dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Inayu. Ya, makasih semua. Terima kasih semuanya.